Kisah Zhao Guangyin Taizun, pendiri dinasti Song. Dari bocah penunggang kuda hingga kaisar penyatu negeri. Bab Enon, bayi dari langit utara. Langit musim gugur di loyang berwarna pucat ketika seorang bayi lahir di rumah sederhana keluarga Zhao. Pada tahun 927 Masehi, tangisnya lantang seakan menembus dinding kayu dan batu bata, membuat para tetua menoleh dengan rasa takjub. Ayahnya Zhao Hongyin, seorang perwira gagah yang pernah bertempur di banyak medan perang, menatap anak itu dengan mata berbinar. Ibunya Lady Du menggendongnya sambil berkata lirih, "Anak ini akan menjadi pelindung bangsa. Aku merasakan sesuatu di matanya, cahaya langit dan keberanian bumi." Bocah itu dinamai Zhao Guangyin. Sejak kecil ia berbeda dengan anak-anak seusianya. Ketika anak-anak lain berlari-lari di sawah atau bermain lempar batu, Guangyin kecil mengikatkan kain pada batang bambu, berpura-pura menunggang kuda dan menghunus pedang. Ia senang mendengarkan kisah tentang pahlawan kuno dari ayahnya, dan semakin hari hatinya dipenuhi hasrat untuk menjadi pelindung negeri. Di kala malam, ibunya sering membisikkan nasihat, "Ingatlah anakku, pedang boleh menusuk, tetapi hati harus mengayomi. Jangan pernah kau biarkan kekuasaan membuatmu buta terhadap penderitaan rakyat." Kata-kata itu menempel di dalam hati Zhao kecil. Tak pernah luntur hingga kelak ia menjadi kaisar. Bab 2, prajurit yang menyala. Saat Zhao Guangyin beranjak dewasa, dunia di sekitarnya kacau. Kekaisaran Tang sudah runtuh, dan Tiongkok pecah dalam zaman 5 dinasti dan 10 kerajaan. Kota-kota terbakar, desa-desa dijarah, dan rakyat jelata hidup dalam ketakutan. Di usia muda, Zhao bergabung dengan militer Laterzhou. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, dan keberaniannya segera menarik perhatian para perwira senior. Ia tidak hanya pandai mengatur barisan kuda, tetapi juga cerdas membaca medan. Ada sebuah kisah terkenal. Dalam sebuah pertempuran di utara, pasukan Laterzhou hampir kalah. Bendera sudah jatuh, panji-panji porak-poranda, dan prajurit tercerai-berai. Zhao muda yang masih berpangkat rendah, memacu kudanya ke tengah medan, menegakkan bendera kerajaan lalu berteriak lantang, "Selama panji ini berdiri, kita belum kalah." Teriakan itu membangkitkan semangat pasukan, dan mereka berkumpul kembali, menyerbu balik, dan akhirnya memenangkan pertempuran. Sejak saat itu, nama Zhao Guangyin mulai bergaung. Namun bukan hanya keberanian yang membuatnya dikagumi. Ia sering turun ke perkampungan untuk membantu rakyat. Bila ia melihat seorang petani kehilangan ternak karena dirampok, ia akan memerintahkan tentaranya mengganti kerugian itu. Bila seorang janda kehilangan anak dalam perang, ia akan datang melayat dan menghiburnya. Para prajurit menyebutnya jenderal yang berhati manusia. Bab 3, Malam Cengkiau. Tahun 960 Masehi. Kaisar Shizong dari Laterzhou wafat mendadak, meninggalkan tahta kepada seorang anak kecil. Kekuasaan istana melemah, dan ancaman dari negeri-negeri tetangga semakin besar. Zhao Guangyin, yang kala itu sudah menjadi jenderal terkemuka, diperintahkan memimpin pasukan melawan invasi dari utara. Ia berangkat dengan hati berat, sebab ia tahu istana sedang terombang-ambing. Di tengah perjalanan di sebuah kota bernama Chenqiao, peristiwa bersejarah terjadi. Pada malam yang dingin ketika kabut menutupi bumi, para perwira berkumpul dalam tenda Zhao. Mereka menyalakan lentera, dan wajah mereka tampak tegang. "Jenderal Zhao," kata mereka, "negara ini butuh pemimpin sejati. Bila anak kecil itu tetap di atas tahta, kita semua akan hancur. Engkaulah yang harus menjadi kaisar." Zhao Guangyin terkejut. Ia menolak berkali-kali, tetapi para perwira sudah bulat tekad. Pagi harinya, ribuan prajurit berbaris, mengangkat jubah kuning kekaisaran, dan memakaikannya pada tubuh Zhao. Suara mereka menggema, "Hidup Kaisar Song! Hidup Taizu!" Hatinya gemetar. Ia menatap jubah itu, lalu berkata lirih, "Bukan aku yang memilih ini. Ini adalah takdir yang dipilih langit." Maka dari malam Cengkiau lahirlah dinasti Song. Bab Penyatuan negeri. Sebagai Kaisar Taizu, Zhao Guangyin menepati janjinya. Ia tidak haus perang, melainkan mendambakan persatuan. Ia mengirim utusan ke negeri-negeri kecil di selatan, Wuyue, Southern Tang, later Shu, dan Southern Han. Banyak yang akhirnya menyerah tanpa perlawanan besar, sebab mereka tahu Kaisar Song memperlakukan musuhnya dengan penuh kehormatan. Ia berkata kepada para jenderalnya, "Negara bisa ditaklukkan dengan pedang, tetapi hanya bisa dijaga dengan hati. Jangan pernah mempermalukan penguasa yang menyerah, sebab rakyatnya akan lebih setia bila mereka dihormati." Dalam setiap kampanye, ia membiarkan kota-kota yang kalah tetap berdiri. Ia melindungi para pejabat lokal, bahkan memberi gelar kehormatan kepada raja yang menyerah. Dengan cara itu, darah yang tertumpah jauh lebih sedikit dibanding penaklukan brutal. Di dalam negeri, ia menguatkan kekuasaan pusat. Ia tahu bahaya yang datang bila jenderal memiliki pasukan pribadi. Maka dia mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan wewenang militer dari tangan para jenderal ke istana.
Tentara menjadi loyal kepada kaisar bukan kepada panglima. Namun Zhao bukan hanya seorang ahli perang. Ia mencintai ilmu pengetahuan. Ia memperkuat sistem ujian kenegaraan sehingga siapapun bisa menjadi pejabat berdasarkan kemampuan, bukan asal-usul. Akademi-akademi dibangun, buku-buku disalin, dan para sarjana diberi kedudukan tinggi. Dinasti Song perlahan menjadi bukan hanya kerajaan pedang, melainkan kerajaan pena. Bab Fi, kaisar di balik tirai. Walau berkuasa, Zhao Guangyin hidup sederhana. Ia sering meninggalkan kemewahan istana, memilih minum teh bersama menteri atau membaca puisi di malam tenang. Kadang ia berjalan-jalan ke desa, menyamar sebagai rakyat biasa, untuk mendengar langsung keluhan rakyatnya. Suatu hari setelah banjir melanda, ia melihat rakyat kelaparan. Tanpa menunggu laporan resmi, ia membuka lumbung kerajaan. Apa gunanya gandum di gudang bila rakyat lapar di jalanan, katanya. Rakyat mulai melihatnya bukan hanya sebagai penguasa, melainkan sebagai bapak bangsa. Namun di dalam dirinya tersimpan kegelisahan. Ia sering memandang kedua adiknya, Zhao Guangyi dan Zhao Tingmei, dengan rasa waspada. Ia tahu tahta adalah api yang bisa membakar siapa saja yang menyentuhnya. Pada suatu malam ia berkata kepada menterinya, menyatukan negeri mungkin tugas yang berat, tetapi menjaga negeri agar tetap damai jauh lebih berat lagi. Bab 6, Senja yang misterius. Tahun 976, Kaisar Taizu berada di puncak kejayaannya. Namun ajal datang tiba-tiba. Ia wafat di istana Kaifeng pada usia 49 tahun. Kematian itu meninggalkan tanda tanya besar. Banyak yang percaya ia diracuni oleh adiknya sendiri, Zhao Guangyi, yang kemudian naik tahta sebagai Kaisar Taizong. Ada pula yang mengatakan ajalnya datang alami. Sejarah tidak pernah benar-benar menjawab. Namun yang pasti, dinasti Song berdiri kokoh di atas pondasi yang ia bangun. 3 abad lebih dinasti itu bertahan. Dikenal sebagai zaman emas ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Bagi rakyat, Zhao Guangyin bukan hanya seorang kaisar. Ia adalah prajurit yang berhati manusia, penyatu negeri yang tercerai-berai, dan bapak bagi sebuah bangsa yang haus ketenangan. Epilog, warisan abadi. Zhao Guangyin, Kaisar Taizu dari Song, meninggalkan pesan abadi bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada pedang, melainkan pada kebijaksanaan, kasih sayang, dan kemampuan melihat masa depan. Ia lahir sebagai bocah penunggang kuda kayu di Luoyang. Ia tumbuh sebagai jenderal pemberani dari Zhou. Ia wafat sebagai kaisar besar dari Tiongkok. Namun dalam hati rakyat, ia tetap hidup selamanya. Dikenang sebagai pemimpin yang menyatukan bangsa dengan jiwa seorang ayah. Warisan abadi Kaisar Taizu. Meskipun Kaisar Taizu dari Song hanya memerintah selama 16 tahun, jejak yang ia tinggalkan begitu dalam, seolah langit sendiri menitipkan tugas kepadanya untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Setelah ia wafat pada tahun 976, dinasti Song tidak sekadar bertahan. Dinasti itu tumbuh menjadi salah satu era paling gemilang dalam sejarah Tiongkok. Warisan yang ia tinggalkan bukanlah istana megah semata, melainkan 3 tiang utama: persatuan politik, stabilitas pemerintahan, dan kejayaan budaya. Persatuan negeri. Ketika Zhao Guangyin naik tahta, negeri masih tercerai-berai. Tetapi ia berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Tiongkok melalui strategi yang penuh kehati-hatian. Negeri-negeri kecil yang dahulu berani menantang, kini tunduk bukan karena ditaklukkan secara brutal, tetapi karena dihormati. Bahkan setelah wafatnya, kebijakan ini tetap menjadi pedoman. Kaisar-kaisar Song sesudahnya melanjutkan politik penggabungan negeri dengan cara diplomasi dan integrasi. Rakyat di selatan yang sebelumnya takut dikuasai justru merasa aman di bawah Panji Song. Dengan persatuan itu, Tiongkok kembali berdiri sebagai sebuah negeri besar yang berwibawa. Jalan-jalan dagang dibuka, pertanian berkembang, dan rakyat mulai hidup dengan rasa aman. Pemerintahan sipil di atas militer. Warisan paling penting dari Taizu adalah menggeser pusat kekuasaan dari militer ke sipil. Ia tahu betul bahaya dari jenderal yang terlalu kuat, karena ia sendiri naik tahta lewat jalan itu. Maka ia membuat sistem di mana tentara tunduk sepenuhnya pada kaisar, dan urusan negara dikendalikan oleh para sarjana dan pejabat sipil. Sistem ujian kenegaraan yang diperkuat olehnya membuat ribuan cendekiawan bermimpi untuk bisa menjadi pejabat. Kelahiran birokrasi yang berbasis ilmu pengetahuan ini membuat dinasti Song dikenal sebagai kerajaan para sarjana. Di masa-masa berikutnya, bahkan ketika militer Song lemah menghadapi serangan bangsa asing, kekuatan budaya dan administrasi sipil tetap berdiri tegak. Dunia mengenang Song sebagai zaman ketika pena lebih berkuasa daripada pedang, dan itu semua bermula dari kebijakan Taizu. Ceryao, kebangkitan ilmu dan budaya. Taizu adalah seorang kaisar yang mencintai buku dan pena. Di istananya, ia mengundang para sarjana untuk berdebat tentang filsafat, sejarah, dan strategi. Ia menganggap puisi sebagai jiwa bangsa,
dan seni kaligrafi sebagai tanda peradaban. Setelah kematiannya, benih yang ia tanam tumbuh menjadi hutan besar. Dinasti Song dikenal sebagai zaman keemasan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan besar lahir di bawah dinasti ini, percetakan kayu, mesiu dan kompas. Lukisan-lukisan Song masih dipuja sebagai mahakarya yang abadi. Semua itu lahir karena fondasi yang diletakkan oleh Kaisar Taizu, fondasi yang menempatkan sarjana di atas prajurit, pena di atas pedang. Epilog, Yeyak Abadi. Dinasti Song bertahan selama lebih dari 3 abad. Ia akhirnya tumbang oleh bangsa Mongol, tetapi dalam ingatan sejarah, Song bukanlah tentang kekalahan militer, melainkan tentang kejayaan ilmu pengetahuan dan seni. Semua itu bermula dari Zhao Guangyin, dari bocah yang menunggang kuda kayu di Luoyang, menjadi jenderal pemberani di medan perang, hingga kaisar yang menyatukan negeri dengan pedang dan pena. Warisan terbesarnya bukanlah istana, bukan pula medan perang yang ia menangkan. Warisan terbesarnya adalah gagasan bahwa sebuah negeri hanya akan besar jika rakyatnya aman, jika ilmu dihormati, dan jika pemimpin mau menundukkan hati di hadapan penderitaan rakyat. Itulah jejak yang tak pernah padam, jejak Kaisar Taizu dari Song. Perdamaian adalah mahkota sejati seorang kaisar. Lebih baik mengendalikan amarah daripada mengendalikan ribuan pasukan. Kejayaan negeri lahir dari keadilan, bukan dari ketakutan. Kesetiaan rakyat adalah benteng yang tak bisa ditembus musuh. Seorang raja lebih kuat dengan pena daripada pedang.